Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu PJ Desa Kajoran, yang saya hormati Bapak Camat atau yang mewakili, yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, dan alim ulama Desa Kajoran, yang saya hormati Ketua Panitia Pilkades Desa Kajoran beserta anggotanya, yang saya hormati Ketua BPD Desa Kajoran beserta anggotanya, yang saya hormati Kapolsek Desa Kajoran beserta anggotanya, yang saya hormati para pendukung dan masyarakat Desa Kajoran yang berbahagia, serta calon kepala desa yang ada di hadapan saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Jika Allah mengizinkan dan meridhoi saya, Fadila Rahma Kusumaningrum, untuk menjadi Kepala Desa Kajoran tahun periode 2022 sampai 2027, maka saya akan mewujudkan visi misi saya yang telah kami susun di dalam RPJMDes atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yaitu sebagai berikut. RPJM Desa Kajoran Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 sampai 2027. Latar belakang. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati, yang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. RPJM Desa Kajoran berisi tentang rencana-rencana pembangunan Desa Kajoran yang akan dilakukan secara terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta tetap memperhatikan perkembangan global. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah RPJMDes Desa Kajoran tahun 2022 sampai 2027 sudah menjadi hal yang wajib untuk dilaksanakan demi mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan, bersih, dan akuntabel. Untuk selanjutnya yaitu mengenai gambaran umum kondisi Desa Kajoran. Kondisi demografi. Luas wilayah Desa Kajoran yaitu sebesar 2,90 km persegi yang terdiri dari 7 padukuhan dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Desa Nglodokan, sebelah selatan dengan Desa Birit, sebelah barat dengan Desa Pandes, dan sebelah timur dengan Desa Jimbung. Menurut Badan Pusat Statistik Kecamatan Klaten Selatan, hingga tahun 2021, Desa Kajoran memiliki penduduk sebanyak 3.224 jiwa. Selanjutnya yaitu kondisi sosial dan ekonomi. Di Desa Kajoran memiliki TK swasta sebanyak 1 sekolah, lalu sekolah dasar negeri sebanyak 1 sekolah, dan untuk di bidang kesehatan, di Desa Kajoran memiliki 5 posyandu dengan tenaga kesehatan yaitu sejumlah 1 bidan. Untuk kondisi pertaniannya, luas panen tanaman padi sawah sebesar 138 hektar dan peternakan yaitu sapi sebanyak 14 ekor, kambing 65 ekor, dan domba sebanyak 41 ekor. Untuk UMKM sendiri, Desa Kajoran memiliki industri rumah tangga kecil yaitu pengrajin genteng dan konveksi-konveksi yang didirikan oleh masyarakat secara mandiri. Hal tersebut merupakan penjabaran dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten. Kondisi pemerintahan Desa Kajoran. Kondisi pemerintahan Desa Kajoran yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa diselenggarakan oleh Kepala Desa dengan membawahi Sekretaris Desa dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 2 KAUR dan 2 Kasih. Yang pertama yaitu KAUR Keuangan dan yang kedua yaitu KAUR Perencanaan dan Tata Usaha dan Umun.
serta kasih pemerintahan dan kasih pelayanan. Pemerintahan Desa Kajoran memiliki dalam 7 padukuhan terdapat 21 rukun tetangga dan 10 rukun warga serta 2 kepala dusun. Untuk selanjutnya yaitu mengenai potensi dan masalah yang ada di Desa Kajoran. Di Desa Kajoran memiliki beberapa potensi. Salah satunya yaitu wisata religi dan pengembangan UMKM. Wisata religi terdapat di Desa Barongan, yaitu berupa makam Panembahan Romo Desa Kajoran, lalu pengembangan UMKM seperti pengrajin genting dan konveksi-konveksi yang didirikan oleh masyarakat secara mandiri. Lalu masalahnya yaitu mangkraknya pembangunan embung Desa Kajoran. Selanjutnya yaitu belum adanya KUD atau Koperasi Unit Desa, kurangnya sistem keamanan di setiap dukuh, rendahnya minat remaja dan anak-anak terhadap hal seni dan budaya, minimnya pengetahuan terkait teknologi pada UMKM, dan kurangnya SDM yang dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan desa berkelanjutan. Untuk selanjutnya yaitu visi dan misi saya sebagai calon kepala Desa Kajoran, yaitu saya mempunyai visi mewujudkan Desa Kajoran sebagai desa yang aman, berbudaya, dengan masyarakat yang mampu berkarya, serta pemerintahan desa yang ramah, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan untuk menuju Desa Kajoran yang sejahtera. Dan misinya adalah yang pertama yaitu menjalankan pemerintahan desa yang bersih, jujur, dan adil. Selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan atau pelatihan dan program kesehatan. Yang terakhir yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga dapat menumbuhkan kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu menciptakan suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuannya adalah terciptanya pemerintahan desa yang mampu mengayomi dan mengerti kondisi masyarakat. Yang kedua yaitu terwujudnya kondisi masyarakat desa yang terampil, mandiri, dan mampu bertahan dalam kehidupan di era global seperti saat ini. Yang ketiga yaitu adanya partisipasi penuh masyarakat sehingga mampu berkontribusi dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Yang terakhir yaitu terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib, norma, dan hukum. Dan berikutnya yaitu sasaran dalam RPJMDes kami adalah yang pertama, masyarakat Desa Kajoran agar lebih yakin dengan keberadaan desa dan kegiatan operasional desa menjadi lebih transparan. Yang kedua yaitu meningkatnya skill dan keterampilan SDM yang ada di Desa Kajoran sehingga mampu mengikuti arus perubahan kondisi global. Yang ketiga yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat Desa Kajoran untuk berkontribusi penuh dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu meningkatnya suatu kondisi bermasyarakat yang mengayomi satu sama lain. Kami menyusun strateginya adalah sebagai berikut, yaitu mengoptimalkan tugas dan fungsi perangkat desa sesuai dengan bidangnya, menyelenggarakan musyawarah desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, merumuskan perencanaan pembangunan dan melakukan monitoring serta evaluasi secara berkala. Untuk misi yang kedua, strategi pembangunan desanya adalah yang pertama mengadakan program wajib belajar 12 tahun dan pelatihan seperti skill training, pelatihan ulang, creativity training, cross-functional training, serta team training. Lalu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Untuk misi yang ketiga, strategi pembangunan desanya adalah menyusun program pembangunan yang jelas dan terperinci, menyusun program pembangunan desa yang merata di seluruh wilayah Desa Kajoran. Untuk misi yang keempat, strategi pembangunan desanya adalah yang pertama penjadwalan siskamiling di setiap dukuh, lalu mengajak seluruh elemen masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam mewujudkan suasana yang aman dan tertib. Arah kebijakan dari visi misi yang telah kami susun. Untuk misi yang pertama, yaitu memberikan layanan laporan rutin tiap triwulan kepada masyarakat, lalu keharusan membuat secara jujur dan akuntabel, lalu melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam musyawarah desa. Untuk misi yang kedua yaitu melakukan monitoring terhadap anak usia
sekolah agar dapat mensukseskan program wajib belajar selama 12 tahun, lalu penyediaan Balai Latihan Kerja atau BLK, dan yang terakhir yaitu mengadakan kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Untuk misi yang ketiga yaitu program pembangunan desa berkelanjutan yang jelas, rinci, dan merata, memberikan edukasi dan pengertian terhadap seluruh elemen masyarakat tentang rencana pembangunan desa berkelanjutan. Untuk misi yang terakhir yaitu misi yang keempat adalah meningkatkan sarana dan prasarana Siskamling di setiap dukuh, lalu mengontrol dan monitoring terhadap kondisi keamanan di Desa Kajoran melalui Linmas. Untuk selanjutnya yaitu kebijakan-kebijakan umum yang telah kami buat dan kami susun di dalam RPJMDes Desa Kajoran adalah sebagai berikut. Untuk kebijakan pembangunan desa berkelanjutan akan difokuskan pada pemberdayaan sumber-sumber pertumbuhan yang dapat mendorong tercapainya tujuan dari program pembangunan desa berkelanjutan. Untuk kebijakan keuangan desa yaitu kegiatan yang akan berkaitan dengan pendapatan desa harus sangat diperinci karena sumber pembiayaan dari program-program yang akan masuk ke desa antara lain yaitu dana desa, APBN, APBD, dan APBD kabupaten serta pendapatan asli desa yang akan dimintai pertanggungjawabannya, dan maka dari itu kami susun secara terperinci. Untuk selanjutnya yaitu bidang pembangunan desa. Yang pertama yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Program-program yang telah kami susun adalah program pengembangan budaya kerja aparatur desa, program peningkatan disiplin aparatur desa, program pembinaan dan pengembangan aparatur desa, serta program-program lainnya yang lebih diperinci di dalam dokumen RPJMDes Desa Kajoran. Selanjutnya yaitu bidang pelaksanaan pembangunan desa. Program-program yang telah kami susun adalah program pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan, program kerjasama pembangunan, program pengembangan data informasi atau statistik desa dalam menunjang pembangunan desa berkelanjutan, program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Untuk program-program selanjutnya akan lebih diperinci di dalam dokumen RPJMDes Desa Kajoran. Selanjutnya yaitu program di bidang pembinaan dan program di bidang pembinaan kemasyarakatan desa. Yang pertama yaitu program penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat. Yang kedua yaitu program intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat. Yang ketiga yaitu program pembinaan UMKM Desa Kajoran, dan program-program lainnya telah kami susun yang tercantum di dokumen RPJM Desa Kajoran. Untuk selanjutnya yaitu bidang pemberdayaan masyarakat. Berikut adalah program-programnya. Yang pertama yaitu program bantuan untuk peternak berupa hewan ternak dan pakan, program bantuan untuk petani berupa bibit maupun pupuk, program peningkatan produksi tanaman pangan, program peningkatan kualitas bahan baku, program pelatihan manajemen KUD atau UMKM, dan program-program lainnya telah kami cantumkan dalam dokumen RPJMDes Desa Kajoran. Untuk selanjutnya yaitu program di bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Yang pertama yaitu program tanggap darurat terhadap bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Yang kedua yaitu program pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan pangan akibat bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak desa. Dan untuk yang terakhir yaitu sebagai penutup, rencana pembangunan jangka menengah Desa Kajoran tahun 2022 sampai 2027 adalah dokumen perencanaan pembangunan di desa selama 6 tahun anggaran. Seluruh program yang telah kami cantumkan adalah merupakan hasil dari gagasan dan usulan masyarakat di lingkungan desa yang selanjutnya dituangkan atau direncanakan untuk dapat direalisasikan pada tahun rencana yang tujuannya adalah untuk pembangunan desa berkelanjutan. Sekian pemaparan dari rencana pembangunan jangka menengah Desa Kajoran dari saya, Fadila Rahma Kusumaningrum, sebagai calon kepala desa Kajoran tahun periode 2022 sampai 2027. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.